Eh, Biasanya bagaimana? Ini ayat yang cukup panjang, enaknya dibaca dulu atau kita langsung masuk ke penjelasan karena toh nanti saya menjelaskannya berurutan. Bagaimana, Ika? Halo, Em, di Langsung, Bu, katanya lanjut aja Ika. nggak apa-apa, Bu. ya? Kita bisa nanti bisa baca waktu bisa baca lagi. Karena kita Ya, sudah banyak soalnya. iya, ini banyak, ini panjang nanti ini dan kita sudah terlambat 20 menit ya. Iya. Jadi saya langsung masuk aja, toh nanti saya bawakannya secara berurutan ya. Jadi dengan tema Tuhan memelihara, saya hendak memberikan sedikit prolog untuk masuk dalam perikop ini. Kita mengingat apa yang sudah pernah dulu kita bahas, itu tentang bahaya kelaparan yang pernah diramalkan Yusuf di Mesir. Itu terjadi, dan akhirnya bahaya kelaparan itu sampai ke Kanaan, sehingga Yakub dan keluarga besarnya kena akibatnya. Berawal dari menyuruh anak-anaknya, yaitu kakak-kakak Yusuf, dan akhirnya termasuk Benyamin, mereka membeli gandum ke Mesir. Nah, pada akhirnya pertemuan antara saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf yang sudah akhirnya memperkenalkan diri itu terjadi. Dan ujungnya adalah undangan Yusuf pada Yakub dan seluruh keturunannya untuk pindah ke Mesir supaya Yusuf dapat memelihara kehidupan mereka semua. Nah, undangan tersebut di satu sisi membuat Yakub, ayah Yusuf itu sangat bersukacita karena anak kesayangannya itu ternyata masih hidup. Namun di sisi yang lain merupakan sebuah tantangan yang berat bagi Yakub karena ada 3 hal. Yang pertama, dia ingat pada peringatan Tuhan Allah kepada Abraham, nenek moyangnya, bahwa di kemudian hari keturunannya itu akan tinggal di sebuah negara asing sampai 400 tahun lamanya, 4 abad. Kejadian 15 ayat 18. Itu yang pertama kali diingat oleh Yakub. Kalau bisa jangan sampai pindah. Nanti ngungsinya terlalu lama, 4 abad. Hal yang kedua yang jadi keberatan Yakub adalah usianya yang sudah lanjut. Yang ketiga, Yakub memegang janji Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi sebuah bangsa yang besar dan mewarisi tanah Kanaan, bukan tanah Mesir. Namun, kerinduan Yakub terhadap Yusuf dan dorongan dari Tuhan Allah sendiri membuat Yakub itu bertekad dan mantap untuk berangkat. Ya, kita masuk di pasal 46 ayat yang pertama. Nama Yakub juga dikenal dengan Israel. Dia membawa semua miliknya menuju Mesir. Nah, di situ kita melihat perhentian pertama adalah Beersheba. Seperti yang dilakukan oleh Ishak ayahnya maupun Abraham. Tiap berhenti di suatu tempat, Yakub itu mempersembahkan korban sembelian di atas mezbah.
Nah, mungkin saja mezbah ini adalah mezbah yang pernah didirikan oleh Ishak ayahnya. Kejadian 26 ayat 25. Saya sebutkan aja pasal dan ayatnya, nanti saudara baca sendiri ya. Pasal 26 ayat 25. Ayat 2 sampai 4 dari pasal 46. Nah, pada malam harinya Tuhan Allah datang kepada Yakub lewat sebuah penglihatan. Dan Tuhan berfirman, yang pertama, Yakub tidak perlu takut ke Mesir, sebab Tuhan Allah akan menjadikan Yakub sebagai sebuah bangsa yang besar di Mesir. Yang kedua, Tuhan Allah akan menyertai Yakub sampai ke sana dengan aman, dengan selamat. Yang kedua, janji Tuhan, Yakub akan bersuka cita. Jadi kalau Yakub taat dan berangkat, Tuhan menjanjikan dia akan bersuka cita karena akan dipersatukan dengan Yusuf sampai akhirnya dia mati di Mesir. Janji yang pernah diberikan Tuhan kepada Yakub, yaitu aku akan membawa engkau kembali, digenapi setelah kematian Yakub, yaitu dengan kembalinya bangsa Israel ke Kanaan. Ayat 5 sampai dengan 7. Nah, karena ditemui oleh Allah, dikuatkan oleh Tuhan Allah, maka Yakub dan seluruh keturunannya lalu berangkat ke Mesir dengan kereta yang dikirim oleh Firaun sendiri. Jadi mereka bisa membawa ya seluruh ternak dan harta bendanya. Jadi Tuhan itu tidak cuma berjanji, tapi dia juga memberikan kemurahan, dan untuk itu Tuhan bisa memakai Firaun atau siapapun untuk menolong hamba-hambanya. Ayat 8 sampai 27. Jumlah keturunan Yakub saat itu, termasuk Yusuf dan dua putranya. Saudara ingat enggak nama putranya Yusuf? Dia menikah dengan Safnat Paaneah ya, putri Mesir, putri imam di Mesir, dan dia punya dua anak laki-laki, yaitu Efraim dan Manasye. Nah, ini kalau dihitung, seluruh keturunan Yakub yang berangkat saat itu ditambah dengan Yusuf dan dua putranya, tidak termasuk istri anak-anaknya ya, itu jumlahnya ada 70 orang. Ini budaya patriarkal ya, jadi perempuan nggak masuk hitungan pada zaman itu. Ayat 28 sampai 30. Mereka akhirnya sampai di perbatasan, lalu Yehuda yang dipercaya sebagai juru bicara disuruh mendahului untuk menemui Yusuf, supaya Yusuf yang menemui ayahnya yang berjalan menuju ke Gosen. Jadi Yusuf tidak hanya mengundang, tapi dia juga diminta, walaupun pangkatnya udah
raja muda, tapi bagaimanapun sebagai anak dia harus datang untuk menemui dan menjemput ayahnya. Nah, ketika pertemuan itu terjadi, diceritakan di ayat-ayat ini, mereka bertangis-tangisan melepaskan kerinduannya. Nah, di dalam kebahagiaannya, Yakub mengatakan kesediaannya. Ya, saking senangnya dia bilang, wah, sampai mati pun sekarang ini aku sudah siap karena aku sudah berjumpa dengan engkau, Yusuf, dalam keadaan hidup. Ya, jadi kita tahu semua ya, Yusuf itu adalah anak kesayangan Yakub. Jadi perpisahan yang begitu lama, selama puluhan tahun, sangat membuat Yakub itu menderita. Jadi bisa bertemu kembali, kita bisa menggambarkan pada anak-anak luar biasanya sukacita seorang ayah bisa menemukan anak kesayangannya dalam keadaan hidup. Ayat 31 sampai 34. Yusuf lalu merencanakan supaya ayah dan keturunannya, saudara-saudaranya ya, dapat tinggal di Gosen, terpisah dari orang Mesir. Kenapa? Kenapa kok nggak dijadikan satu? Nah, di sini Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf supaya dia bisa punya kebijakan seperti itu. Tujuannya supaya mereka itu terlindung dari pengaruh kafir. Kalau disebut kafir di sini ya, sebetulnya tidak bagus ya, tapi artinya non-Yahudi. Untuk melindungi keturunan Israel dari bangsa-bangsa non-Yahudi, yaitu dari pihak Mesir dengan segala dewa berhalanya. Nah, Yusuf itu juga diberikan hikmat sehingga dia bisa mengatur semuanya supaya penempatan Yakub dan keturunannya di Gosen itu tidak sampai menyakiti hati Firaun dan hati orang-orang Mesir lainnya. Nah, ini ada caranya. Nanti kalau sudah ketemu Firaun dan ditanya, Yusuf minta supaya saudara-saudaranya mengakui bahwa mereka, pekerjaan mereka adalah gembala. Memangnya kenapa kalau gembala? Nah, orang Mesir tidak suka terhadap bangsa gembala. Apa alasannya kok nggak suka? Apakah mereka karena mereka orang rendahan, bau binatang dan sebagainya? Bukan itu alasan utamanya. Alasan utamanya mereka tidak suka kepada gembala adalah karena gembala itu suka makan daging hewan yang dihormati oleh orang-orang Mesir. Jadi, kalau nanti mereka mengaku demikian, maka dengan sendirinya Firaun itu akan memisahkan Yakub dan seluruh keturunannya dari bangsa Mesir, yaitu dengan tinggal di Gosen. Dan ternyata rencana Yusuf itulah yang terjadi. Yakub dan keturunannya tinggal di Gosen. Sehingga dengan demikian, ini berdekatannya dengan Mesir, Yusuf itu bisa memelihara mereka dengan makanan yang cukup, sehingga bahaya kelaparan itu selesai. Dan apa akibat dari pemeliharaan yang diberikan oleh Yusuf atas nama Firaun tentunya ya? Jumlah keturunan Yakub itu bisa makin bertambah banyak. Nah, saudara-saudara, Yakub masih hidup 17 tahun lagi di Mesir.
Dia meninggal dalam usia 147 tahun. 147 tahun. Nah, semua itu terjadi bukan karena jasa seorang Yusuf, jasa Firaun saat itu, bukan. Tetapi karena pemeliharaan Tuhan sendiri. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Nah, tapi sebelumnya, saya akan memberikan kesempatan pada saudara-saudara, jika ada yang belum dipahami dari perikop ini, silakan bertanya. Kemudian saya akan masuk ke ini ya, apa sih makna yang dapat kita peroleh dari perikop ini untuk kita sampaikan kepada anak-anak. Silakan. Kalau ada yang mau tanya, ya. Siapa Tadi ini? yang apa? Katanya Oh, Ika. Mari. gembala makan yang dihormati oleh Mesir itu binatang apa, Ibu? Lembu. Oh, kayak orang Hindu ya? Ya, begitulah ada hewan-hewan tertentu yang mereka haramkan ya. Haramkan dalam arti tidak dimakan. Oke. Hormat. Babi ada tuh di Mesir. Waduh, tapi rasanya nggak ada. Kayaknya nggak ada ya. Nggak pernah disebut. Babi pun untuk orang Yahudi termasuk haram. Betul. Oke. Ya, yang lain mungkin? Atau Yosepin mungkin mau nambahkan, silahkan. Oh, enggak, Bu. Terima kasih. Saya Loh, juga jadi belajar ini, Bu. loh kita sama-sama belajar kok. Saya ya enggak berhenti belajar. Iya, iya, sudah cukup, Bu, dari saya. Mungkin kita masuk ini ke ayat hafalan dulu, lalu aplikasinya bagaimana ya. Saya usulkan untuk anak-anak kecil dari Mazmur 28 ayat yang ke-6. Bentar. Bentar ya. Ya, tetap itu aja. Mazmur 28 ayat yang ke-6. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan apa? Saya yakin Yakub di dalam kerinduannya, di dalam kesedihannya karena terpisah dari Yusuf begitu lama, ia pasti berdoa kepada Tuhan. Nah, momen ini merupakan momen penggenapan atau pengabulan Tuhan terhadap doa Yakub. Nah, di sini kita belajar apa ya dari ayat Mazmur 28 ayat 6 tadi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Kita melihat ya, hebatnya pemeliharaan Tuhan terhadap anak-anaknya.
Kadang-kadang kalau kita berdoa, ya bersyukur banget kalau segera dikabulkan. Tapi seringkali terjadi juga bahwa apa yang kita doakan itu membutuhkan waktu untuk mendapat jawaban atau pengabulan doa dari Tuhan. Bersyukur kalau cepat. Tapi ada kalanya kita harus menunggu lama sekali. Bahkan di dalam proses menunggu itu, kita bisa up and down ya, di dalam menunggu jawaban Tuhan. Aduh kok begini, nanti begini lagi. Baru mencoba bangkit lagi, aduh kok ya up and down. Sehingga kita terombang-ambing antara harap dan putus asa. Kepingin menyerah. Namun apa yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan memelihara, itu tidak akan diingkari oleh Tuhan. Janjinya selalu bisa diandalkan. Janjinya terhadap Yakub itu digenapi. Walaupun itu tidak berarti hidup Yakub mulus, penuh sukacita dan damai sejahtera. Tidak. Dia juga mengalami duka, suka, terus gak karuan seperti itu. Antara harap dan putus asa. Namun satu hal kita boleh pegang. Tuhan itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Sekali Dia memberikan janji kepada kita, Tuhan akan memegangnya dan Tuhan akan menggenapinya. Entah kapan, entah bagaimana caranya, yang seringkali bisa saja di luar perkiraan kita. Jalan Tuhan tidak pernah tertebak. Tapi satu hal yang pasti, Dia setia pada janjinya. Itu bisa dilihat dari Ibrani 11 ayat 11 ya. Karena iman, ia di sini adalah Abraham ya. Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia, yaitu Tuhan, yang memberikan janji itu setia. Abraham nunggu 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Sementara secara medis, Sarah sudah tidak mungkin bisa mempunyai anak. Dia sudah mandul, dia sudah lanjut usia. Tetapi ketika Tuhan berjanji, yang mustahil pun bisa terjadi. Jadi Allah itu, Tuhan kita itu setia dalam berjanji. Ada janji yang diberikan secara umum, yang kita harus bedakan ya. Ada janji yang diberikan secara umum, misalnya Yohanes 3 ayat 16. Tapi ada juga janji yang diberikan secara pribadi. Ketika kita suatu saat bergumul dalam doa, atau bergumul dengan masalah-masalah kehidupan, dan entah bagaimana caranya Tuhan memberikan sebuah janji, mungkin lewat firman yang Tuhan baca, yang seolah-olah ayat itu muncul dari Alkitab kita, lalu begitu mengena. Mungkin bisa seperti itu. Mungkin dari renungan yang kita baca, mungkin dari renungan yang kita dengar, mungkin nasihat dari pendeta atau siapapun. Tuhan bisa pakai segala macam cara. Nah, di situ kita mendapatkan sebuah janji
yang perlu kita pegang, atau sebuah janji yang kita dapat dari hasil pergumulan kita yang panjang dengan Tuhan. Nah, kalau kita menerima itu, pegang. Pegang dengan teguh, jangan khawatir, tetap percaya. Ikuti perintahnya. Ini tidak gampang, saudara-saudara. Sebelum saudara, waduh, bisa tak? Tidak gampang. Tidak gampang. Saya cerita singkat ya. Berapa waktu yang lalu, saat adik ipar saya sakit. Sakitnya berat. Entah kenapa, saya tidak tahu. Jadi saya bangun tidur, saya dalam kondisi masih ngantuk-ngantuk seperti biasa. Saya duduk, saya berdoa, mengucap syukur untuk istirahat yang Tuhan berikan. Tiba-tiba di ingatan saya yang masih dikuasai ngantuk itu muncul sebuah kalimat. Engkau tidak akan mati tetapi hidup. Itu saya kaget. Nah, apa sih ini? Lalu saya ngomong sama Pak Kris. Kok tiba-tiba muncul sih? Saya nggak baca ayat itu semalam. Saya juga nggak dengar ayat itu. Kok ini muncul di otak saya? Lalu saya cari. Saya pakai konkordansi, saya cari. Saya nemu tuh di Mazmur. Ketemu, tuh. Aku tidak akan mati tetapi hidup untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Jadi yang sedang saya kumpulkan saat itu adalah kondisi adik ipar saya yang sudah tidak menentu ya. Jadi lalu saya pakai ayat itu untuk kasih semangat buat adik saya. Tetap semangat ya. Doakan terus suamimu karena entah kenapa kok aku terima ayat ini. Dan saya sendiri pegang ayat itu sungguh-sungguh ya, walaupun secara kasat mata kondisi adik ipar saya itu sudah di ujung tanduk. Nah, sampai akhirnya adik ipar saya meninggal. Itu akhir Juni yang lalu. Saya sedih terus terang ya, tapi saya terus penasaran. Kenapa Tuhan kasih ayat itu? Kalau kenyataannya seperti ini. Padahal saya sudah kasih semangat adik ipar saya dalam sakitnya, juga adik kandung saya sendiri. Saya bilang, ayo semangat, semangat. Pegang ini, suamimu akan jadi penyaksi yang besar, kata firman Tuhan. Tapi realitanya ternyata berbeda. Waktu Bridgestone penghiburan ya, saya juga sempat bertanya pada seorang pendeta di Jakarta, saya kok terima ini, tapi kok kenyataannya begini, apa sih maksud Tuhan? Saudara-saudara, sampai beberapa lama saya tidak mendapat jawaban. Sampai suatu saat saya membaca dari buku Code Calling ya. Begini kira-kira kalimatnya. Kematian adalah hidup yang sesungguhnya. Jadi hidup yang sejati itu dimulai ketika kita meninggal. Karena kita akan hidup abadi bersama-sama dengan Tuhan. Itu langsung klik. Oh begitu ya. Lalu ini bagaimana? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Lah, yang bersangkutan sudah meninggal. Dia tidak sempat ngomong-ngomong karena dia meninggal dalam kondisi ditidurkan di ICU. Nah, itu kemudian juga terjawab lewat mulut adik saya yang menceritakan bagaimana masa-masa akhir hidup suaminya, apa yang dia katakan, apa yang dia pesankan, itu semua jelas, bagus sekali. Dan dari situ, dari lewat kematiannya yang tidak sempat sadar itu loh. Ketika adik saya berterima kasih pada dokter penjaga di ICU ya, setelah suaminya melepas suaminya yang meninggal,
Dokternya itu memeluk sambil berkata, justru saya yang berterima kasih lewat apa yang ibu, bapak, dan anak-anak lakukan. Luar biasa sekali. Dan saya harus akui, itu memang luar biasa. Jadi saya yang tadinya gelisah bertanya-tanya pada Tuhan, kok bisa saya terima ini padahal realitanya jauh berbeda. Ternyata Tuhan genapi. Jadi adik ipar saya itu meninggal di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Salah satu pesannya yang diceritakan adik saya yang saya ingat adalah dia bilang, kalau Tuhan masih menghendaki aku menjaga kamu, aku akan hidup, aku akan sembuh. Tapi kalau tidak, Tuhanlah yang akan menjaga kamu. Waduh, bukan main ya saya dengar kata-kata itu. Tapi saya bersyukur sekali, janji Tuhan itu luar biasa ya. Adik saya sebetulnya rumahnya di Surabaya, tapi sekarang dia masih tinggal di Jakarta karena saat itu suaminya dipindah tugaskan di Jakarta ya. Dia sendirian, tapi sampai saat ini saya melihat dia survive. Saya sampai tidak habis mengerti, kok bisa ya? Dia tabah, dia bersuka cita, padahal mereka berdua saling mengasihi. Biasanya itu kan sulit untuk dibayangkan. Tapi itu karena perbuatan. Adik saya dulu guru sekolah minggu di GKI Dharma Permai. Dan pernah juga melayani di GKI Dasar dalam beberapa momen. Itu janji Tuhan itu selalu ditepati. Dan sekarang saya bersyukur. Dan itu menguatkan iman. Mungkin sharing yang sedikit ini juga bisa saudara pegangnya. Mazmur 28 ayat 6 itu ayat hafalan untuk anak kecil. Kemudian untuk anak besar saya pilihkan Mazmur 116 ayat 6 sampai 7. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Sorry. Begini. Kok lain ya? Sorry, saudara, sebentar ya. Saya lihat dulu di buku. Iya, betul, Bu. 116 Betul. ayat 6 sampai 7. Tapi kok ayatnya bunyinya seperti ini. Tuhan Tuhan memelihara. memelihara orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang. Oh iya, betul ya. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Kuncinya di memelihara. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, engkau Tuhan ya. Ya, Tuhan telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Ini kepanjangan ya, tapi ini aja diambil. Ya, Tuhan telah meluputkan aku daripada maut. Nah, jadi maut yang tadinya saya pahami secara harafiah, ternyata yang saya dapat untuk adik ipar saya itu ya, maut itu berarti kematian yang kekal. Jadi adik ipar saya tetap meninggal, tetapi dia hidup di dalam keabadian bersama Tuhan. Dan siapa yang memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar lewat penyakit dan kematiannya, itu istri dan anak-anaknya. Persis seperti yang dikatakan oleh pendeta di Jakarta ketika saya tanya, ya, maksudnya apa sih? Kok kenyataannya begini? Dia bilang, nah mungkin loh ya, yang jadi saksinya nanti keturunannya, 'atau 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 keturunan
Jadi itu saudara-saudara. Mungkin ada pertanyaan. Jadi sampai ayat 7a saja. Ada pertanyaan atau enggak? Atau mungkin ada sharing juga, silakan. Sharing yang akan menguatkan kita bersama. Silahkan siapa saja. Ada Ika, ada Adi, Bu Emi, Cu, Bu Hera, Yosepin, Bu Mega, Sofi. Nah, Boleh silahkan. tanya ya, Bu? Oh, boleh. Bu, saya masih bingung sih, Bu. Kan Tuhan menjanjikan tanah Kanaan. Mm-mm. Tapi dari Yakob ini dari tanah Kanaan pergi ke Mesir. Terus kembali lagi ke tanah yang dijanjikan Kanaan. Itu gimana ya? Loh ya itu. Karena Bagaimana? ada kelaparan ya. Bagaimana? Kan awalnya mereka tinggal di Kanaan ya. Mm-mm. Terus semuanya dibawa ke Mesir. Tidak ada yang tertinggal satupun gitu. Dibawa ke Mesir kan semuanya. Kemudian mereka tinggal berapa 400 tahun ya. Kemudian dibawa lagi sama Tuhan ke Kanaan yang dijanjikan gitu. Kenapa Kok kok nggak di gitu? Kanaan saja gitu? Nanti terjawab dalam pelajaran berikutnya. Sabar Oh. ya. Iya. Sabar dulu. Nanti tidak seru. Ya, Tuhan Oke. bercanda. Di situ Tuhan bercanda seolah-olah kayak Pak Rob. Ada humornya ya, Bu. Ada humornya. Mungkin ada pertanyaan yang lain sebelum saya masuk ke pelajaran 11. Mari yang lain ada enggak? Bu, boleh deh saya tanya sedikit. Terima kasih Bu Lisa atas penjelasannya. Mungkin ini Bu, bagian akhir tadi yang ayat 3134 yang kayak orang Israel harus terpisah dari orang Mesir, tinggal sendiri di Goshen, supaya tidak terpengaruh gitu. Nah, apakah itu perlu diceritakan ke anak-anak ya Bu, terutama kelas besar? Mungkin plus poinnya adalah anak kelas besar kan suka belajar detail-detail gitu. Cuma kayaknya ini akan, maksudnya harus dikasih penjelasan yang panjang gitu. Maksudnya kalau sekarang kan kita mengajarkan mereka bukan untuk ini ya, apa menjauhi orang agama lain gitu kan Bu. Bagaimana ya Bu menurut Ibu? Betul. Oh, beda. Beda kondisinya dengan zaman sekarang sudah beda. Zaman dulu saat Yakub dengan zaman kita sekarang sudah jauh berbeda. Kita memang orang Kristen diaspora ya, memang yang harus tersebar, memenuhi bumi kan, gitu. Engkau akan menjadi saksiku kan, sampai ke ujung bumi. Sedangkan di zaman Yakub tidak seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena kita lihat keturunan Yakub itu masih jumlahnya masih kecil. Masih 70 orang. Enggak termasuk mantu perempuannya kan anaknya semua laki ya. Nah, tujuan Tuhan untuk membentuk sebuah bangsa pilihan itu nanti akan digenapi lewat keluarga Yakub, lewat keturunannya. Nah, keluarga ini sebagai bangsa pilihan itu harus dijaga kemurniannya. Dan cara Tuhan memelihara kemurniannya saat itu karena Yakub sudah ada di tanah perjanjian ya, sudah ada di Kanaan. Tapi jumlahnya kecil. Resiko terkontaminasi itu besar sekali. Karena minoritas. Jadi Tuhan lalu membawa Yakub dan keluarganya ke Mesir. Ya itu kan orang kafir juga, ya ini sorry pakai istilah kafir. Tapi itu kan orang kafir juga, ini untuk memudahkan aja. Kok lalu apa bedanya dengan di Kanaan? Jauh beda. Jauh beda. Tadi kenapa Yusuf menyuruh Yakub untuk mengaku sebagai
bangsa atau keluarga gembala. Yaitu orang Mesir itu nggak mau sama orang bangsa gembala. Mereka merasa lebih tinggi. Jadi tidak mungkin terjadi kawin campur antara Mesir dengan keturunan Yakub. Tapi kalau di Kanaan hal itu bisa terjadi. Itu sebabnya Yusuf. Iya Bu, oke Bu, terima kasih. Jadi Udah cukup jelas. detail ini perlu diajarin ke anak-anak, enggak ya Bu? Anak-anak besar, saya rasa oke lah. Saya Oke. rasa oke. Iya, nanti apalagi mereka ada kok sekolah di Petra atau di mana kan mereka sudah ngerti cerita itu. Nah, kalau mereka kritis, mereka akan tanya, "Loh, kok aneh ya? Kenapa sih Iya. Tuhan setia pada janjinya? Ini udah di Kanaan, kenapa dibawa ke Mesir? Dibiarkan dulu di sana 400 tahun. Nanti terus bagaimana sampai ke Kanaan lagi?" Nah, itu. Ya, nanti kita memang lihat ya di sini. Dari nanti cerita berikutnya, Tuhan itu memang seperti bercanda dalam kehidupan kita. Pak Robert nggak salah Ya. sih. Baik Oke. Bu Lisa, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Yusufin. Kita masuk dalam ini ya. Yang lain ada yang tanya enggak? Dan enggak yang tanya. Kalau sudah jelas semua, saya lanjut. Ngancam saya ya. Lanjut. Gimana? Ngomong dong. Lanjut atau ada yang mau tanya? Lanjut Bu. Nah, 1, Lanjut, 2, Bu. 3. Lanjut ya. Lanjut. Tuhan menyertai. Minggu ke-11. Nah, ini kita masuk dalam Keluaran ayat 1. Pasal 1 ayat 1 sampai 22. Ini judulnya aja orang Israel ditindas di Mesir. Mau dibaca tak ini? Cuma pendek. Biar lebih jelas ya. Tidak apa-apa. Mari kita baca. Saya minta tolong deh. Ada Bu Emi di situ. Tolong dibaca Oh, iya. ayat ya. Baik, Bu Ada Lisa. ya, 1 Ada. sampai 10 ya. Ayat 11 sampai 22. Saya minta tolong siapa tadi? Ada Sofi ya? Iya, Bu Lisa. Ya, terima kasih. Mari 1 sampai 10. Bu Emi. Ya. Keluaran pasal 1 ayat 1. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Isaskar, Sebulon, dan Benyamin. Dan serta Naftali, Gad, dan Asyir. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya, dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu, dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak, dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Ya, Sofi. Iya. Demikian. Sebab itu pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan
yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlimpah ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Iya, terima kasih untuk Sophie dan tadi siapa? Ya, yang sudah membacakan ini ya. Tuhan menyertai. Saudara, perikop ini kita bagi menjadi 3 bagian. Ayat 1 sampai 7, di situ diceritakan tentang keturunan Yakub di Gosen sudah berkembang biak dengan sangat pesat. Setelah kematian Yusuf dan saudara-saudaranya, katakan keturunan Yakub yang mula-mula 70 jiwa itu menjadi sangat banyak sehingga dikatakan memenuhi Gosen. Nah, waktu Israel meninggalkan Mesir, jumlah mereka yang tadinya 70 jiwa itu sudah menjadi 600.000 laki-laki. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Saudara bisa lihat itu dari Keluaran 12 ayat 37. Nah, 70 sampai 600.000. Sudah berapa kali lipat? 100.000 lebih. 1.000 lebih ya. 1.000 lebih. 10.000. Nah, ayat 8 sampai 14. Penindasan oleh Firaun itu memaksa bangsa Israel untuk ini ya. Penindasan oleh Firaun baru. Artinya ada Firaun yang lama pada zaman Yusuf itu sudah meninggal, lalu diganti oleh Firaun yang baru yang sudah tidak tahu kisah Yusuf dengan jasa-jasanya yang sangat besar untuk Mesir. Dia nggak ngerti itu. Jadi Firaun yang baru ini malah memaksa bangsa Israel untuk bekerja rodi. Caranya dengan mendirikan 2 kota perbekalan, jadi kota untuk lumbung, ya. Itu kota Pitom dan Ramses. Bagian yang ketiga, ayat 15 sampai 22.
Bagian yang ketiga menceritakan usaha Firaun menghambat pertambahan Israel, karena yang usaha untuk kerja rodi itu tidak berhasil, dihambat makin merambat begitu ya. Maka dia pakai cara yang lebih kejam, yaitu dengan menyuruh dua bidan Mesir, Sipra dan Pua, untuk membunuh setiap bayi laki-laki Israel yang lahir. Ya, sekarang kita akan lihat ayat-ayatnya. Ayat 1 sampai 7. Dalam zaman Yakub, bangsa Israel itu dibawa ke Mesir untuk menjaga keturunannya supaya tidak bercampur dengan orang-orang Kanaan. Dengan berkat Tuhan, bangsa Israel yang di masa Yusuf cuma sekelompok kecil 70 orang, itu sudah berkembang dengan sangat besar. Tidak hanya memenuhi Gosen, tetapi juga daerah sekitarnya. Nah, di ayat 8 sampai 11, hal itu membuat Firaun yang baru tadi, yang tidak mengenal Yusuf, itu merasa terancam. Kita juga perlu tahu ya, bahwa dari kematian Yusuf, jadi Yusuf itu akhirnya mati di Mesir, sampai kepada zaman Firaun yang baru ini, itu ada masa sekitar 220 tahun, 2 abad lebih. Sehingga masuk akal jika Firaun yang baru ini tidak mengerti jasa-jasa Yusuf. Kita juga perlu tahu bahwa Firaun itu bukan nama, tetapi gelar. Seperti kalau di Perjanjian Baru itu nama Herodes. Itu gelar, bukan nama. Ada Herodes Antipas, ada Herodes Agrippa, dan lainnya. Ya. Jadi Firaun yang baru ini, karena dia tidak mengerti tentang itu semua, dia tidak senang melihat ada orang-orang asing di dekat negara kekuasaannya. Karena apa? Pertambahan jumlah bangsa Israel saat itu sudah mendesak orang Mesir. Produktif banget ya orang-orang Israel ini. Tambah cepat. Yang kedua, dia khawatir kalau Israel saat itu bersekutu dengan musuh Mesir. Kemudian bersama-sama dengan musuh Mesir tadi memerangi Mesir. Dan setelah bisa mengalahkan Mesir, lalu meninggalkan Mesir. Wah, buat Firaun itu suatu kerugian. Jadi, karena Firaun baru ini memandang orang-orang Israel itu yang dianggap lebih rendah ya. Jadi dianggap ini bisa dikuasai, bisa dimanfaatkan sebagai budak. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Tapi dikuasai, ditindas dengan cara bekerja rodi tadi. Membangun kota Pitom dan Ramses. Tapi makin ditindas, mereka malah makin bertambah banyak. Itu keajaiban Tuhan. Sehingga pertambahan yang makin banyak itu membuat bangsa Mesir makin takut. Akhirnya Firaun memutuskan sebuah perintah yang kejam. Dia menyuruh dua bidan dari sebelumnya ya, sebelum bidan dia menyuruh lagi dengan kerja keras yang lebih keras lagi dari kerja rodi. Kalau tadinya batu bata disediakan oleh orang Mesir untuk membangun kota Pitom dan Ramses, maka sekarang pekerjaannya ditambah berat,
yaitu mereka harus buat sendiri batu batanya dari jerami dan tanah liat. Jadi lebih sulit, lebih lama lagi. Tapi itu pun ternyata tidak bisa menghambat pertambahan jumlah orang-orang Israel. Habis akal? Di ayat 15 sampai 17, Firaun lalu menyuruh 2 bidan Mesir, yaitu Sifra dan Pu'a, untuk membunuh semua bayi laki-laki Israel. Yang perempuan bagaimana? Oh, yang perempuan boleh hidup. Untuk apa? Untuk dijadikan budak. Tapi ternyata 2 bidan Mesir ini dinyatakan, dijelaskan dalam Alkitab mereka lebih takut kepada Allah. Jadi kalau menolong ibu-ibu Israel melahirkan, mereka tidak mau membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Nah, bocor juga sampai Firaun, mereka dimintai pertanggungan jawab. Kenapa kok enggak dibunuh? Dan mereka berdalih, lah perempuan-perempuan Israel itu kuat deh. Sebelum kami sampai untuk menolong mereka sudah keburu melahirkan, nggak bisa membunuh dong. Mereka bohong. Dulu Ika pernah tanya ya, bohong kok diberkati Tuhan? Itu ya Ika, masih ingat ya pertanyaanmu dulu ya. Seolah-olah bohongnya mereka diberkati, diizinkan oleh atau diberkati oleh Tuhan, sehingga dikatakan Tuhan membuat mereka berkeluarga. Mereka menikah, mereka juga punya anak-anak sendiri, mereka punya keluarga. Diberkati. Kenapa? Bukan bohongnya yang dia, tetapi rasa takut mereka terhadap Tuhan Allah Israel. Itu yang sangat dihargai oleh Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, saya melihat ini sebagai sumpah jabatan. Seperti seorang dokter itu bersumpah untuk menyelamatkan jiwa, bukan untuk menghilangkan nyawa. Saya yakin Sifra dan Pu'a juga punya keteguhan untuk berbuat demikian. Nah, ayat 22. Firaun lalu mengatasi apa yang diakal-akali oleh bidan tadi dengan perintah yang sangat kejam. Sekarang dengan terang-terangan dia memerintahkan untuk membuang semua anak laki-laki Israel ke Sungai Nil untuk dimakan buaya. Sedangkan anak perempuan tetap selamat karena masih bisa dimanfaatkan sebagai budak. Di sini, saudara-saudara, kita melihat apa? Kita melihat apa yang terjadi di Taman Eden dulu ketika Hawa jatuh dalam dosa dan Tuhan menjatuhkan hukuman baik atas iblis dalam rupa ular maupun terhadap Hawa sebagai wakil dari perempuan. Akan terjadi permusuhan turun-temurun antara ular dengan perempuan. Keturunan ular akan mematuk tumit keturunan perempuan, tetapi keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular. Sini kita melihat pertempuran antara iblis dengan Tuhan Yesus sendiri, yang pada akhirnya memenangkan pertempuran tadi ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini ya, Tuhan itu bisa memakai siapapun, dalam hal ini bidan-bidan Mesir ya, Sifra dan Pu'a tadi, untuk menolong dan melindungi umatnya. Dia bisa memakai Yusuf untuk melindungi Israel
dari resiko tercemar kawin campur dengan orang-orang Kanaan dan orang-orang Mesir dengan dipindahkan ke Gosen. Dengan dipindahkan ke Gosen, lalu disuruh mengaku sebagai bangsa gembala sehingga orang Mesir nggak mau dengan orang Israel. Tapi, nah ini bercandanya Tuhan di sini yang tadi ditanyakan Ika ya. Tuhan akhirnya memakai penindasan di Mesir untuk membuat bangsa Israel tidak tahan tinggal di Mesir, sehingga mereka rindu untuk dibebaskan dan akhirnya bisa kembali ke Kanaan, tanah perjanjian, dalam jumlah yang jauh lebih besar, sehingga kemungkinan untuk terkontaminasi dengan bangsa-bangsa asing itu masih bisa dihindari. Bisa lihat humornya Tuhan di sini? Kok jalannya muter-muter ya? Jalannya muter-muter. Tapi di sini kita melihat ya, keluar biasaan Tuhan. Juga dalam hidup kita semua. Untuk setiap kita, anak-anaknya Tuhan sudah punya rencana tersendiri. Secara khusus maupun secara umum. Dan sampai kapanpun itu akan digenapi. Dan untuk menggenapi itu, Tuhan bisa pakai segala macam cara. Dia adalah Allah yang berdaulat. Kita adalah anak-anaknya yang diberi kebebasan untuk memilih. Ya, kita punya kebebasan. Kita enggak seperti robot yang diatur, oh ini harus jalannya ke kiri, kemudian belok kanan, harus kemana. Tidak. Kita diberi kemerdekaan untuk memilih. Seperti Adam dan Hawa diberi pohon ujian, pohon pengetahuan baik dan jahat untuk memilih mau taat atau tidak. Tetapi entah mau taat, entah tidak taat, rencana Tuhan atas hidup kita akan terjadi. Kalau enggak taat ya jadi lebih ruwet, lebih sulit mungkin. Jadi begini ya, kalau dulu saya digambarkan waktu kuliah ya gampang. Misalnya dari Mesir mau ke Kanaan. Itu sebetulnya kalau Israel itu taat, itu enggak lama-lama, saudara. Cuma butuh berapa waktu aja untuk sampai ke Kanaan. Tapi Israel kan enggak taat. Jadi sana dia enggak mau taat. Tuhan bilang sana, dia belok kiri, dia belok kanan. Nah, rencana Allah itu turut menjalin di dalam segala tingkah polanya orang-orang Israel itu loh. Sehingga waktu yang dibutuhkan sebetulnya pendek jadi panjang, baru sampai ke Kanaan, tapi rencananya tetap terjadi. Begitu juga dengan hidup kita. Nah, kalau melihat kisah ini, kita bisa belajar. Mau pilih yang mana? Mau taat atau tidak taat? Rencana Tuhan tetap terjadi. Janjinya tetap terjadi. Namun, di apapun tingkah pola kita, ya diharap kita tuh taat, ngerti. Tetapi seandainya kita rapuh karena rapuh lalu jatuh dalam dosa atau jatuh dalam kesalahan ini dan itu, saya kok memegang Roma 8 ayat 28. Apapun yang menimpa kita, kesulitan apapun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu bagi setiap orang yang mengasihi Dia.
Jadi kalau jalan hidup saudara saat ini sedang rasanya ruwet, penuh dengan kemelut, kok bisa begini sih? Padahal saya sudah berusaha taat, saya sudah berusaha melayani dan sebagainya. Oh, saudara-saudara, kita tidak ini ya, tidak transaksional dengan Tuhan. Kalau kita melayani dengan baik, otomatis Tuhan juga memberkati kita dengan baik. Belum tentu demikian. Itu hak bebas Allah. Tuhan tidak transaksi dengan kita. Kita juga tidak boleh bertransaksi dengan Tuhan. Kita lakukan aja apa yang baik yang Tuhan mau. Nah, kalau kita menemui kesulitan di dalam segala kesetiaan kita tadi, jangan patah semangat. Roma 8 ayat 28 tetap berlaku. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya, ada firman Tuhan yang menyuruh mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Kenapa? Tidak usah takut kalau kamu hidup dalam Tuhan. Tuhan itu yang pegang kendali. Dia akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan semata. Itu yang perlu kita pegang, itu yang perlu kita amini dan kita syukuri. Itu juga Roma 8 ayat 28 yang jadi ayat hafalan untuk anak-anak besar. Sedangkan anak-anak kecil dari Mazmur 55 ayat 23a. Anak-anak kecil, Mazmur 23, Mazmur 55, sorry. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mau disambung juga boleh, tidak untuk selama-lamanya dia dibiarkannya orang benar itu goyah. Tapi untuk anak kecil nggak usah, asal saya serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Kemudian anak besar Roma 8 ayat 28, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, seringkali kalau saya mengalami banyak masalah yang seakan-akan ruwet ya, tidak habis-habis. Capek enggak? Capek. Pernah merasa lemah enggak? Berkali-kali. Apalagi usianya sudah segini ya. Cuma saya lalu coba menguatkan diri dengan bertanya. Saya tanya sama diri saya sendiri. Apakah kamu itu terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Saya melihat jelas balik dari dulu waktu saya remaja, waktu saya merasa dipanggil untuk melayani Tuhan, jadi hambanya, terus sampai saya selesai kuliah, sampai saya selesai, saya nggak ngerti mau jadi apa. Dan dekan saya saat itu bilang, kalau kamu nggak tahu mau jadi apa, itu bagus sekali. Dan omongannya dia membuat saya tambah bingung. Saya nggak ngerti mau jadi apa kok. Dekan saya bilang bagus sekali. Ternyata itu ada maksudnya. Saya pernah diminta untuk jadi gembala di sebuah GKI ya. Tapi entah kenapa nggak jadi karena saya tidak mengiyakan. Saya saat itu
tadinya belum punya anak ya. Lalu saya sudah akhirnya punya anak. Saya nggak mungkin ini. Saya harus full timer untuk melayani jemaat Tuhan yang rasanya memang bukan panggilan saya. Dan memang dengan berjalannya waktu saya jadi tahu apa panggilan saya. Memang bukan jadi gembala. Saya tidak terpanggil untuk jadi gembala. Waktu begitu lulus, selesai, tiba-tiba karena belum punya pekerjaan ya saat itu UKSW belum diatur oleh sinode ya, Satya Wacana ya. Jadi saya harus cari kerjaan sendiri. Saya bingung mau ngapain ini. Nah saat itu pacar saya yang jadi suami, dia bilang, loh di Surabaya itu sekolah Petrus itu butuh guru agama, kamu mau ngajar untuk SD? Nah, ngajar. Saya kuliah bukan jurusan pendidikan agama Kristen, bagaimana bisa jadi guru? Jadi guru bagaimana saya nggak ngerti. Tapi dia bilang, udahlah, terima aja. Coba aja ngadep pengurus. Ya udah, saya ngadep. Itu saat itu pengurusnya mertuanya Bu Ninon ya, saya ngadep, lalu dia ya, begini, butuh guru agama. Sebagian besar dari murid-murid SD ini 12 kelas adalah orang-orang Buddha. Oh, bukan, padahal itu sekolah Tegalsari kan sekolah Kristen, orang Buddha. Jadi saya mikir, gimana ini ya? Oke lah, saya bilang oke lah. Guru part-timer, gitu kerjaannya. Saya kepala sekolah, waktu ketemu saya senangnya bukan main saat itu, sudah tahun 73 ya, lulusan dari fakultas itu belum ada, jadi guru biasanya SPG, jadi kesenangan dia. Pak, kurikulumnya apa? Aduh, terserah Ibu, terserah. Matilah saya pikir. Saya nggak ngerti ngajar bagaimana, sih bilang terserah saya kurikulumnya apa, sesuka saya. Nah, komplit kan kebingungan saya. Tapi saya bersyukur saya punya pengalaman jadi guru sekolah minggu, lalu saya mikir, oh ini anak-anak muda, mereka nggak ngerti kan tentang Alkitab. Oke lah, kalau gitu saya mau urutkan aja kisahnya dari awal perjanjian baru aja dah. Perjanjian baru sampai nanti terus runtut. Saya sempat ngajar cuma 1,5 tahun. Kemudian saya menikah, lalu saya hamil, saya mandek. Dah, saya mau berkeluarga aja. Nah, waktu saya melahirkan itu, kemudian panggilan untuk berkhotbah yang sebelumnya pernah datang, yang pernah diberikan, terus berdatangan, dan puji Tuhan sampai saat ini saya masih dipakai oleh Tuhan. Itu jalan yang Tuhan tunjukkan buat saya. Jadi, apa yang saya alami dalam hidup ini di luar pikiran dan rencana saya. Tapi apakah itu baik? Saya amini baik. Baik Tuhan, dan saya berterima kasih. Nah, saya yakin itu juga yang terjadi pada saudara-saudara jika saudara-saudara mau mempercayakan diri saudara, juga anak-anak memanggil anak-anak untuk belajar menyerahkan hidupnya dalam pimpinan tangan Tuhan, maka yang terbaiklah yang akan Tuhan berikan. Apapun dan bagaimanapun caranya, Dia akan menjadikan segala sesuatunya baik. Amin. Nah, ada pertanyaan enggak? 1 jam selesai 2 pelajaran. Silakan. Kalau ada yang mau sharing, saya lebih senang. Jadi saya enggak ngasih dok, tapi saya juga diberi bagian dong. Ayo. Siapa mau buka? Silakan. Tadi Yosepin sudah dapat jawaban ya, juga Ika. Tentang bercandanya Tuhan. Ya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih. Tuhan bercanda. Yang lain? Ada pertanyaan enggak? Adi, Bu Mega. Nggak ada, Bu. Tidak bisa. Ika juga enggak. Enggak, Bu.
Oh iya Bu, saya mau ini deh Bu, klarifikasi lagi. Jadi gimana ya, maksudnya cara menjelaskan konsep eh, bidan ini kok bohong, tapi itu cara Tuhan memakai mereka gitu. Kalau kita mungkin sudah tahu di etika apa absolutisme bertingkat gitu. Cuma kan kalau ke anak-anak gimana gitu ya Bu? Mana? Bisa Bentar. mute ya. Nah, masih ya. Cuma gambarnya hilang punya saya. Ini kok. Aduh. Sorry saudara, ini halo, dengar ya suara saya ya? Iya, kedengeran Bu. Oke. Nah, jadi kata kuncinya ada pada takut akan Allah. Kita kenakan itu, kita ceritakan pada anak-anak, nanti dalam hidupmu kalian itu akan selalu berhadapan dengan dua pilihan. Takut pada Tuhan dalam arti hormat dan taat, atau memilih untuk cari kesenangan sendiri atau demi perkawanan atau demi apapun lalu ikut omongannya teman atau orang lain yang sebetulnya bertentangan dengan maunya Tuhan. Nah, di situ kalian harus hati-hati. Kasih contoh bidan Mesir tadi, Sipra dan Puah. Itu resikonya kalau tidak taat itu adalah mati. Betul kan? Firaun kok dilawan. Halo, saudara. Saya kehilangan nih. Iya Bu, iya Bu. Nah ya. Nah, Iya. jadi tapi walaupun resikonya begitu menyeramkan, mereka tetap kompak untuk takut pada Tuhan dalam arti melawan perintah yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, yang juga berlawanan dengan ini kepribadian atau panggilan mereka sebagai bidan yang harusnya menyelamatkan nyawa dan bukan menghilangkan nyawa. Itu yang perlu kita tekankan kepada anak-anak. Nah, begitu juga bagi anak-anak, kalau saat mereka harus memilih, pikir jangka panjangnya. Jangan memilih keuntungan jangka pendek. Jadi kita mengajari anak-anak yang udah besar ya, untuk berpikir panjang. Kalau aku bohong, ya kelihatannya untung deh. Tapi tolong pikir untuk yang panjang. Bohong, ketahuan. Ya ini kok ketahuan ya, kalau orang tua mungkin bisa memaafkan, kalau guru mungkin akibatnya begini, atau mungkin nanti kalau lalu dicap, oh ini pembohong, misalnya, itu merugikan. Dan merugikan bukan hanya untuk saat ini, tetapi bisa sampai ke hari esok mereka. Jadi kita sendiri juga harus berhati-hati ya di dalam memilih jalan kehidupan ini. Tidak gampang. Pikir keuntungan panjangnya, jangan keuntungan pendeknya. Pikir jauh ke depan. Tidak mudah untuk memutuskan sesuatu.
kita selalu minta hikmat Tuhan, tapi itu pun belum tentu mudah. Jadi kalau misalnya dihadapkan pada pilihan, walaupun kita sudah mencoba mencari jalan Tuhan tapi sulit, jangan terburu-buru. Mungkin kita perlu diam sejenak, minta Tuhan menolong, minta Tuhan memberikan tanda atau apapun lah. Paling tidak Tuhan tolong kalau saya memang harus memutuskan sendiri. Waktu saya memilih yang tidak benar, atau saya memilih yang benar, berikan hati sejahtera. Jadi waktu saya bisa memilih yang benar, Tuhan berikanlah hati yang sejahtera dalam diri saya. Supaya saya tahu itulah yang Tuhan kehendaki. Kalau tidak, tutup jalan itu Tuhan. Atau berikan ya peringatan entah dari manalah. Itu pasti dapat kok. Kalau kita mencari, kan Tuhan juga bilang ya berjanji, barang siapa mencari, dia akan mendapat. Hidup itu memang hidup berjuang, mencari, memilih. Sekali kita memilih untuk ikut Tuhan, kita akan selalu berhadapan dengan banyak pilihan. Banyak mikir. Tapi, ya itu sekali lagi, janjinya baik. Oke, Josephine? Atau mungkin Iya, saya Bu. masih Iya, Bu. kan? Saya nggak bikin Banyak. bingung ya. Saya coba aja menjelaskan dengan apa yang saya alami. Begitulah. Iya, Bu Lisa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lain bagaimana? Yang lain sudah jelas. Bu Irawan. Halo. Sudah, Bu. Sudah. Kita bisa akhiri. Ika, Adi, bisa akhiri? Atau masih ada pertanyaan? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Saya minta tolong Josephine deh tutup dengan doa. Iya, Bu Lisa. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan. Pada malam ini Engkau terlebih dahulu memperkaya kami Tuhan dengan keindahan firman Tuhan. Kami belajar bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan menyertai umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan terlebih dahulu mengimaninya dalam hidup kami sebelum kelak nanti kami akan menyampaikan kepada anak-anak yang Kau kasihi ya Tuhan. Berikan setiap kami hikmat ya Tuhan supaya kami bisa mempersiapkan dengan sebaik mungkin pengajaran ini. Berikan kami kreativitas untuk menyampaikannya dengan semenarik mungkin. Tolong segala persiapan yang kami lakukan supaya yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin bicarakan pada anak-anak-Mu. Tuhan juga yang mau persiapkan hati anak-anak-Mu ya Tuhan untuk datang ke sekolah minggu di hari Minggu ini, minggu depan. Berikan mereka hati yang seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih-benih firman Tuhan ini. Ya Tuhan, bersyukur juga untuk Bu Lisa yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Kiranya Engkau berkati terus hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau pakai untuk terus menjadi berkat, menyatakan kebenaran dan kasih Tuhan kepada lebih banyak orang lagi. Engkau juga pelihara keluarga Bu Lisa, kesehatannya, pelayanannya, segalanya. Bu Lisa kiranya bisa terus menikmati perlindungan dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan aktivitas kami setelah ini dan persiapan kami ke depannya dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin.